teman-teman pecinta konten horor, kembali lagi di channel They Were Here. Di episode 2 kali ini kita akan membahas sebuah kisah horor yang dibagikan oleh akun Twitter bernama @prajna1208. Singkat cerita, Prajna adalah seorang mahasiswa di Universitas di Jawa Tengah yang menjalani kerja praktik di Jakarta. Ia bersama dengan dua orang temannya yang bernama Indra dan Retno. Selama di Jakarta, ketiga mahasiswa ini tinggal di apartemen milik manajer di tempatnya yang magang. Di satu sisi, mereka senang karena bisa tinggal gratis. Namun di sisi lain, ini adalah awal dari kisah horor yang mereka alami bersama. Mereka tinggal di kamar di lantai 6 gedung B nomor 607. Di dalam apartemen terdapat dua kamar, satu yang besar dan satu kecil. Prajna dan Retno di kamar yang besar, sedangkan Indra tidur di kamar yang kecil. Saat awalnya menjalani kerja praktik bersama, semuanya terasa lancar. Hingga suatu ketika, Indra menyatakan bahwa ia selalu susah tidur karena sering mengalami mimpi buruk, didatangi oleh sosok seorang wanita yang berambut panjang. Bahkan hal ini membuat Indra tak ingin lagi tidur di kamar kecil tersebut. Dirinya tidur di ruang tamu, dan hal yang tidak mengenakkan di kamar Indra pun juga dirasakan oleh Prajna, karena dia termasuk orang yang peka dengan hal-hal mistis. Apartemen di sini banyak yang tidak berpenghuni. Di lantai 6 saja hanya dihuni oleh 6 orang. Malah di lantai lain paling hanya 2 atau 3 saja yang dihuni. Pada suatu ketika, mereka pulang bersama. Retno langsung masuk ke dalam kamar. Indra menonton TV dan Prajna memutuskan untuk langsung mandi. Saat hendak menutup pintu kamar mandi, di luar kamar ada yang mengetuk pintu. Namun setelah dibukakan, Prajna tidak menemukan siapapun di depan kamar tersebut. Namun karena penasaran dan perasaan yang mudah tidak enak, Prajna akhirnya memperhatikan lorong di depan kamar apartemen tersebut dan langsung melihat sosok putih yang diyakini adalah sosok Poci. Indra dan Retno pun menyadari kepekaan yang dimiliki oleh Prajna. Mereka pun menanyakan apa yang baru saja terjadi, dan Prajna pun menceritakan semua hal tersebut. Indra semakin tidak nyaman tinggal di apartemen itu. Ia mengaku kerap sekali mendengar suara tangisan wanita dari dalam kamarnya. Anehnya, Retno dan Prajna tidak mendengar sama sekali suara tersebut. Makin takut dengan kondisi tersebut, akhirnya Indra memutuskan untuk tinggal di Bekasi bersama dengan kakaknya. Sedangkan Retno dan Prajna masih bertahan di apartemen tersebut. Gangguan pun kerap kali terjadi. Saat kedua mahasiswi ini sudah di kamarnya, dari arah dapur terdengar suara piring yang diketuk-ketukkan. Ting, ting, ting. Ada juga suara langkah kaki dari ruang tamu. Hingga ada suara nenek yang terdengar oleh keduanya dalam durasi yang cukup lama. Bahkan Prajna pernah melihat sosok perempuan berambut panjang dan bergaun putih
mengambang dengan posisi tengkurap di kolam renang. Saat dirinya melihat ke arah kolam renang dari jendela apartemennya. Namun, ketika hendak menunjukkan kepada Retno, sosok itu seketika pun hilang. Suatu ketika, Retno harus pulang ke rumah orang tuanya yang menyebabkan Prachna harus menghabiskan akhir pekannya sendirian di apartemen tersebut. Untuk menghilangkan rasa takutnya, Prachna pun bervideo call bersama orang tuanya. Namun beberapa kali telepon itu tiba-tiba saja mati. Mungkin saja jaringannya, pikirku. Malam terasa sangat panjang. MP3 ponselku tidak bisa dimatikan sama sekali. Malam itu ada suara kaki terseret di depan pintu kamarnya. Suara piring di dapur juga kembali terdengar. Bahkan Prachna melihat sosok perempuan bermata merah dari celah kamar yang dulu ditempati oleh Indra. Prachna tidur dengan alunan ayat kursi yang tidak ia matikan sampai pagi. Paginya pun Prachna meminta Indra untuk segera menemaninya hingga Retno pun kembali. Singkat cerita, Retno pun kembali. Prachna tetap tinggal di apartemen itu bersama dengan Retno. Kemudian ada juga temannya, Wati, yang bermain ke apartemen tersebut. Mereka bertiga hendak ke rooftop. Namun, karena mereka di lantai 6 sedangkan rooftop berada di lantai 21. Jadi mereka harus menaiki tangga darurat untuk menuju ke rooftop. Sampai di lantai 21, tinggal ada satu tangga, gelap, tidak ada lampu penerangan sama sekali. Di ujung tiang, ada satu lampu menuju ke rooftop. Saat menaiki tangga, Wati berada di barisan paling depan. Namun, suasana pun semakin tidak mengenakkan. Meski aku tidak melihat apapun, aku sudah tidak yakin saat Wati akan membukakan pintu itu. Langsung kucegah dia dan kami bertiga memutuskan untuk kembali turun. Diketahui bahwa Wati juga sensitif atau peka dengan hal-hal semacam itu. Namun, hanya bisa merasakannya tanpa bisa melihatnya. Saat turun di lantai 19, Prachna pun melihat sosok perempuan bergaun putih itu lagi. Namun, sosok itu menunduk hingga Prachna tidak bisa melihat wajahnya. Di weekend selanjutnya, ada 3 orang kakak pembimbing yang datang berkunjung ke apartemen mereka. Salah satunya adalah Kak Adi yang adalah seorang indigo. Akhirnya Prachna pun menceritakan semua yang terjadi. Dan Kak Adi tersebut menyatakan bahwa apartemen itu memanglah sangat ramai. Iya, di sini emang rame. Sejak dari lift dan lorong emang udah nggak enak. Kalau di sini ada kamar mandi, sama di kamarnya Indra ada sosok seorang wanita, ungkap Kak Adi. Suatu ketika, Prachna tidur dan mengalami tindihan. Ia memaksa membuka matanya dan melihat sosok wanita yang biasa ia lihat di depan wajahnya. Rambutnya menutupi wajah Prachna. Matanya melotot berwarna hijau dan tangannya mengacak-acak rambut Prachna. Berusaha teriak dan bangun, namun Prachna tetap tidak bisa menggerakkan badannya. Hingga pada saat berhasil bangun, rambut Prachna benar-benar berantakan. Setelah kejadian itu, gangguan tetap muncul dalam bentuk suara, dan kedua mahasiswi ini pun berusaha untuk tetap hidup berani sambil berharap KP-nya segera berakhir. Sekian dulu kisah horor
pada episode kali ini. Sampai ketemu pada episode-episode selanjutnya. Buat kalian yang menyukai laman channel YouTube ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga kalian boleh komen agar cerita kalian bisa diangkat di channel YouTube ini. Terima kasih.